Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Pada kesempatan pada malam hari ini, di sini kita akan membahas tentang jamur Trichoderma gliogladium. Nah, atau bisa dibilang pasarannya Trichoderma sp. Ya, pasti terdapat tulisan seperti itu. Nah, apa sih yang terkandung dalam, maksudnya apa manfaat dari jamur Trichoderma untuk tanaman kita, khususnya kita menanam cabai, apa manfaatnya untuk tanaman cabai kita. Dan ini juga kita sudah lama tidak membuat video, terutama untuk mendokumentasi tanaman cabai lokal kita yang tempo hari sudah kita tanam. Karena ada kepentingan keluarga, jadi kita melakukan bepergian, jadi belum bisa membuat dokumentasi video lagi. Namun untuk pada malam hari ini kita akan bersharing informasi tentang Trichoderma harsianum, Trichoderma gliogladium. Yang pertama di sini bisa kita lihat bersama. Di sini ada merek dagang Glio dari PT Natural Nusantara. Di sini berbahan aktif gliogladium sp. Nah, dan Trichoderma harsianum. Nah, bisa dibilang ini untuk mencegah terjadinya penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen atau bisa dibilang jamur jahat. Nah, di sini kosong karena sudah kita pakai dalam budidaya cabai untuk kita lakukan pemupukan dasar. Jadi untuk pembuatan pupuk dasar itu kita sudah memberikan Glio ini, atau bisa dibilang pokoknya Trichoderma dan gliogladium itu kita semprotkan pada bedengan kita, agar nanti bedengan kita yang diharapkan bebas dari serangan jamur patogen yang bisa merusak tanaman kita dari serangan jamur patogen itu, membuat penyakit sudah mati terlebih dahulu sebelum penyakit itu menyerang tanaman kita. Dan bisa dibilang ini tuh pestisida biologi. Nah, untuk fungisida kimia kita itu biasanya menggunakan seperti contohnya berbahan aktif difenokonazol dan azotirobin. Kalau kita menggunakan fungisida biologi agen hayati ini, itu kita menggunakan Trichoderma dan gliogladium. Itu bagus sekali karena itu untuk pencegahan. Jadi kalau sudah terserang penyakit, itu jamur seperti ini hanya mampu untuk mencegah kedepannya agar tidak terkena lagi. Jadi untuk penyembuhan itu sangat susah sekali untuk jamur gliogladium dan Trichoderma ini. Jadi cuma untuk pencegahan. Nah, salah satu penyakit yang ada pada tanaman cabai kita yang mampu dicegah oleh Trichoderma dan gliogladium ini itu penyakit layu fusarium, bos. Bisa dilihat bersama. Di sini tertera ada tanaman cabai dan organisme sasarannya atau penyakit sasarannya itu layu fusarium, Fusarium oxyporum. Itu kalau kita biarkan, kita tidak cegah dari awal menggunakan Trichoderma dan gliogladium, itu nanti layu fusariumnya nanti itu akan menyebar satu lahan, dan penyebarannya cukuplah sangat cepat, bos. Bisa kita analisa sendiri. Kalau kita tidak menggunakan Trichoderma gliogladium, nanti takutnya ada satu yang terkena layu fusarium, nanti besoknya akan menyebar ke satu bedengan yang bisa kita lihat bersama. Nah, contohnya ini satu bedengan. Kalau di sini itu terkena layu fusarium, nanti satu bedengan ini akan menular. Jadi jamur layu fusarium itu bakteri
pokoknya bakteri jahat dan jamur jahat itu dia menyebabkan layu fusarium nanti menyebar ke seluruh bedengan ini, apalagi kalau kita cabut. Nah itu bos, kalau kita cabut pasti itu akan menyebar ke sampingnya terus segitu. Jadi bisa juga kalau terkena jamur cuma patah ranting itu tidak mengurangi produksi tanaman kita, tapi kalau yang namanya layu itu satu tanaman bisa sampai semua tanaman terkena layu. Jadi kita malah gagal total pemetikan cabenya karena cabenya itu akan layu seperti itu. Dan bisa kita simak bersama. Ini saya tidak berjualan bos, ini ya kita memberikan sharing pengetahuan. Bukan hanya di Clio saja, jamur Trichoderma hersianum dan Cleocladiumnya bisa pada merek dagang Anfus dan Trichogle. Nah itu berbahan aktif juga sama dengan Clio ini, namun saya kebetulan mempunyai produk NASA ini, juga kebetulan anggota dari produk NASA, jadi saya memakai ini. Dan juga saya memakai ini juga, nanti bisa kita terangkan bersama. Dan untuk harganya ini sangat murah sekali bos, ini sekitar 40.000 untuk satu ini. Untuk kalau kita semprotkan ini bisa kita jadikan 5 sampai 3 tangki, 3 sampai 5 tangki dalam pokoknya dalam berapa 100 gram ini ya, 100 gram itu bisa kita jadikan 3 sampai 5 tangki pokoknya bisa kita perbanyak. Yang terpenting dalam satu lahan itu kita kasihkan Trichoderma dan Cleocladium, pokoknya harus kasih agar tanaman bebas dari serangan penyakit jamur patogen, apalagi pas saat musim hujan, pokoknya wajib sekali bos ya. Kemudian nah di sini bos, ini tuh jamur Trichoderma dan Cleocladium buatan sendiri. Ini terbuat dari nasi. Nah ada biang yang sudah menjadi Trichoderma dan Cleocladium, kemudian kita siapkan nasi, dan nantinya nasi ini akan memberikan jamur Trichoderma. Maksudnya jamur Trichoderma yang sebelumnya dari biang nanti akan berkembang biak di dalam nasi ini, nasi yang sudah bas ini. Jika penasaran bisa kita lihat bersama, kita buka. Nah, seperti ini kondisinya bos. Nah seperti ini jamur Trichoderma Cleocladium. Ini berwarna hijau karena dari biangnya itu berwarna hijau. Sebenarnya bisa kita lihat bersama kalau warna itu tidak mempengaruhi ya. Untuk jamurnya itu yang entah, saya tidak tahu juga warnanya itu apa. Yang terpenting kita tahu kandungannya dan sudah kita tes di laboratorium. Jadi ada jamur Trichoderma dan Cleocladiumnya seperti ini bos. Ini dari beras, hanya dari nasi ya. Nah seperti ini. Untuk di pasarannya itu untuk 100 gram mungkin ada 100 gram ini 10.000. Bisa kita jadikan untuk pengocoran itu 5 drum ya, bisa di 5 sampai 10 drum untuk pengocoran. Kita larutkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu kita kasihkan Trichoderma dan Cleocladium ini. Untuk biangnya itu bisa dibilang itu cukup lumayan ya. Nah jadi kita membeli biang lalu kita perkembang biakan sendiri seperti itu. Jika ingin bergabung ada grup WhatsApp tentang organik, pokoknya WhatsApp untuk kita berbudidaya cabai, kita bisa sharing-sharing bersama seperti itu. Nah seperti ini bos
Pokoknya manfaatnya cukup banyak sekali pada saat musim hujan. Musim kemarau pun juga sangat perlu. Namun untuk musim kemarau kita juga kasih, namun ya bisa dibilang itu tidak sering, tidak masalah, karena musim kemarau jarang terkena serangan jamur patogen. Yang diperlukan pada saat musim kemarau itu jamur mycorrhiza, bos. Ya, mycorrhiza itu mampu menginfeksi akar tanaman kita, lalu dia membantu proses pencarian unsur hara pada tanah, karena tanah di dalam mulus bedengan itu kering karena musim kemarau. Jadi kita bantu menggunakan jamur mycorrhiza, bakteri mycorrhiza, untuk membantu akar tanaman mencari makanannya, seperti itu. Nah, kita tutup lagi. Nah, mungkin itu saja, bos, yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Besok kita lanjutkan lagi untuk mendokumentasikan penanaman budidaya cabai kita yang tempo hari sudah kita tanam. Oke, bos, cukup sekian. Saya Amir Dayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.